Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan mereview penyerang voucher yang dibanderol dengan harga termahal, yaitu 89 token dari pemandu bakat. Kira-kira sebagus apa sih performanya? Oke guys, jadi tujuan saya membuat video ini yaitu karena banyak banget teman-teman khususnya pemula yang baru bermain Top 11 tergiur untuk mendatangkan pemain bintang dari pemandu bakat. Apalagi di sana kita bisa mendapatkan pemain bintang dengan gaya main dan punya keahlian khusus tanpa harus dilatih lagi guys. Mereka pikir dengan mendatangkan pemain dari pemandu bakat timnya akan dengan mudah juara. Apa iya? Nah, video ini mungkin bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman yang berencana mendatangkan pemain bintang dari pemandu bakat. Dan nanti kita bandingkan juga dengan salah satu pemain rekrutan saya dari Akademi Remaja yang sudah dilatih sendiri. Kira-kira bagusan mana nih kualitasnya? Jadi buat teman-teman yang penasaran, pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya di awal musim nanti, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan di sana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys. Lalu untuk cara top upnya juga mudah guys. Nanti kamu bisa top up via ID Top 11 atau juga bisa top up via login. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya, top up aja langsung di Instagramnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Terima kasih. Oke, jadi hari ini saya akan menggunakan akun Chelsea, di mana beberapa hari yang lalu saya baru menggunakan akun ini hanya untuk membuat video cara melatih gelandang Mezzala. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana performanya setelah dilatih, mari kita cek statistiknya musim ini. Oke guys, jadi ini adalah gelandang yang waktu itu saya latih sendiri secara individu, yaitu Luka Modric, dan ternyata dia langsung menjadi pembeda di susunan tim inti dengan catatan 9 gol, 2 assist, dan 3 kali menjadi man of the match dari 9 pertandingan di semua kompetisi. Luar biasa guys. Jadi ya, ini adalah salah satu pemain didikan saya sendiri. Tapi sayang sekali di akun ini saya belum punya striker mumpuni guys. Untuk itu saya mau coba membeli penyerang dengan gaya main voucher dari pemandu bakat, dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa, kira-kira bagus atau tidak. Sekarang mari kita masuk ke menu transfer, lalu pilih pemandu bakat. Nah, di sini ada banyak banget pemain bintang dengan gaya main atau tanpa gaya main yang memiliki keahlian khusus. Mulai dari posisi penjaga gawang sampai posisi striker, semuanya ada guys. Tapi dengan harga yang cukup mahal, apalagi buat free flyer nih guys. Waduh. Lebih baik kita harus mikir lagi 10 kali sebelum beli. Jadi saya ingatkan lagi, video ini saya buat hanya untuk pertimbangan saja guys, untuk pertimbangan. Karena saya tidak terlalu merekomendasikan teman-teman beli pemain dari pemandu bakat untuk mengisi susunan tim inti, apalagi di posisi yang sangat krusial seperti striker. Nah, kali ini saya akan coba untuk membeli striker dengan gaya main penyerang voucher, yaitu Patrick Viana, pemain asal Portugal. Jadi pemain ini adalah salah satu pemain termahal yang ada di pemandu bakat. Dia dibanderol dengan harga 126 juta plus 89 token, dan harganya bisa bervariasi tergantung level klub teman-teman saat ini. Jadi semakin tinggi level klubnya, semakin mahal harga pemainnya. Usianya 22 tahun, kualitas mutunya di angka 115%, dia hanya bisa bermain di satu posisi dengan satu keahlian khusus pencetak gol 1 on 1. Tinggi badannya di angka 184 cm dan hanya kaki kirinya saja yang bagus untuk menendang. Dan untuk harga pasarnya sendiri ada di angka 126 juta, sedangkan untuk gajinya per musim di angka 47,3 juta. Nah, selanjutnya mari kita cek level keterampilannya guys. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa pemain ini memiliki keterampilan menyerang level kelas dunia, sedangkan untuk level keseluruhannya masih level elite. Dia butuh 5% lagi untuk menjadi pemain kelas dunia. Dan untuk atribut kuncinya sendiri yaitu dribble dan kreativitas, sedangkan untuk atribut lainnya punya kualitas yang sama rata. Jadi jelas pemain ini tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan gaya mainnya guys, dimana penyerang voucher
seharusnya punya penyelesaian, tembakan, dan penempatan posisi yang bagus dibandingkan dengan atribut lainnya. Dan itu adalah salah satu alasan kenapa saya lebih suka melatih pemain sendiri secara individu daripada beli pemain bintang langsung jadi seperti ini, guys. Mohon maaf, rumah saya di pinggir jalan, jadi ada suara motor. Ya, oke, tadi saya lupa nyampe mana nih. Oh ya, karena ketika kita melatih pemain secara individu, jadi kita bisa menyesuaikan sendiri atribut dengan gaya mainnya agar hasilnya bisa jauh lebih efektif dari pemain bintang yang punya kualitas setara dari lelang maupun dari pemandu bakat di setiap musimnya, guys. Jadi lebih baik menurut saya melatih pemain secara individu. Kalau saya biasanya cari pemain dari akademi remaja, kalau enggak biasa dari event penalti itu, bentrok penalti. Oke, tapi karena ini adalah salah satu pemain termahal di antara pemain lainnya, guys, jadi mari kita beli Patrick Piana dengan harga 126 juta plus 89 token secara tunai. Oke, dan sah. Sekarang pemain ini sudah resmi bergabung dengan Chelsea, tapi dia masih belum bisa bergabung secara permanen karena skuad saya penuh, guys. Jadi terpaksa saya harus melepas salah satu pemain saya hari ini, dan yang pasti bukan pemain inti, bukan pemain yang punya punya kualitas yang bagus, bukan. Dan bukan juga pemain yang bisa jadi pembeda. Jangan sampai dijual kalau ada pemain yang bagus. Oke, setelah salah satu pemain dipecat secara tidak hormat, marah pasti itu pemain. Sekarang mari kita tanda tangani kontrak Patrick Piana secara permanen untuk 3 musim ke depan. Nah, setelah kita menandatangani pemain yang baru kita beli, usahakan kita harus melatihnya terlebih dahulu, guys. Jadi jangan langsung dimainkan ya, guys, karena pemain yang baru kita datangkan belum memiliki bonus latihan sama sekali. Jadi untuk mendapatkan bonus latihan, pemain ini harus berlatih secara tim terlebih dahulu. Nah, minimal 4 pemain untuk bonus latihan ya. Tapi kalau maksimal itu bukan maksimal, tapi lebih bagus 8 pemain. 8 pemain akan jauh lebih bagus. Jadi untuk mendapatkan bonus latihan, pemain ini harus berlatih secara tim terlebih dahulu. Setelah bonus latihan individunya sudah meningkat di angka 10%, kita bisa mulai menempatkannya di susunan tim inti. Oke, singkat cerita, sekarang pemain yang baru kita rekrut sudah memiliki bonus latihan maksimal di angka 10%, dan sekarang kita sudah menempatkannya sebagai pemain inti, yaitu striker dengan gaya main penyerang poacher. Selanjutnya mari kita lakukan laga uji coba menghadapi lawan yang punya kualitas 20% lebih tinggi dan menghadapi lawan yang punya kualitas setara. Jadi jika dia berhasil mencetak gol dan dapat nilai 8 plus atau 8 ke atas, itu berarti pemain yang kita beli dari pemandu bakat ini bagus. Tapi jika pemain ini dapat nilai 8 ke bawah atau 7, 6, itu berarti pemain ini termasuk pemain biasa. Oke, guys, jadi kebetulan hari ini ada event Raja di Raja, dimana kita bisa melakukan laga uji coba tanpa takut kondisi pemain inti terkuras semua. Dan untuk laga uji coba pertama, mari kita hadapi lawan yang punya kualitas 20% lebih tinggi untuk mengetahui performanya bagus atau tidak hari ini. Oke, jadi saya akan coba menantang Dragon Warrior. Mereka memiliki kualitas mutu yang jauh lebih baik dari tim saya Chelsea. Dan pertandingan pun berlangsung. Tapi sayang sekali penyerang poacher yang baru saya beli di babak pertama tidak mendapatkan bola sama sekali, guys. Kocak, gak dapat bola sama sekali. Bahkan saya gak bisa nih share gameplaynya. Dia baru mendapatkan bola di menit ke-56. Tapi sayang sekali akibat penempatan posisi yang kurang bagus, golnya dianulir wasit karena dia terjebak offside. Dan itu satu-satunya dia mendapatkan bola di laga uji coba menghadapi Dragon Warrior di event Raja di Raja, di mana kita kalah dengan skor 2-0. Bahkan yang lebih parahnya lagi, dia cuma dapat nilai 6,7 di pertandingan tersebut, guys. Waduh, udah mahal. Udah mahal, kacau lagi, kacau. Udah mahal, jelek lagi, ajib. Oke, mungkin itu karena lawan terlalu kuat, jadi kita anggap saja seperti itu, guys. Kita maklumi saja. Sekarang mari kita lakukan laga uji coba menghadapi lawan yang punya kualitas setara. Dan lawan yang akan kita hadapi yaitu Linh An FC, tim asal Vietnam. Mereka memiliki kualitas mutu di angka 77%, sedikit lebih baik dari tim kita yang hanya memiliki kualitas mutu di angka 70,3%. Dan pertandingan pun sudah berlangsung. Jadi di menit keempat, Piana berhasil memberikan satu umpan kunci untuk gol Resendes. Setelah beberapa waktu bergulir, Piana nyaris tak terlihat sepanjang pertandingan. Ajib, bener-bener parah. Hingga akhirnya di menit ke-79 dia berhasil mengemas satu gol dari bola ribuan, guys.
setelah memanfaatkan tembakan keras Ivan Rakitic dari jarak dekat yang berhasil ditepis penjaga gawang lawan. Tanpa pikir panjang, Viana langsung menyambar si kuit bundar dan masuk ke gawang lawan untuk membawa Chelsea menutup kemenangan dengan skor 3-1. Ya, dia berhasil memberikan satu umpan kunci dan mencetak satu gol untuk kemenangan Chelsea. Tapi sayang sekali, nilai atau performanya dalam 2 pertandingan di laga uji coba di luar ekspektasi guys, dimana dia hanya mendapatkan nilai 7,2, padahal lawan yang dihadapi di laga uji coba kedua memiliki kualitas yang setara. Dia masih kesulitan untuk merobek lini pertahanan lawannya, dan bahkan dia tidak terlihat sepanjang pertandingan, hanya beberapa kali saja, dan ya parah. Jadi kesimpulannya, tidak semua pemain bintang dari pemandu bakat itu bagus. Itu kenapa ketika banyak teman-teman yang memborong pemain dari lelang maupun dari pemandu bakat seringkali kesulitan menghadapi lawan-lawannya yang punya kualitas setara atau bahkan punya kualitas lebih rendah dari timnya. Mereka kesulitan guys. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Masih tertarik mendatangkan pemain dari pemandu bakat? Nah, saran saya buat teman-teman khususnya pemula, daripada kita membeli pemain bintang dari pemandu bakat, lebih baik kita melatih pemain sendiri secara individu. Menurut saya hasilnya bisa jauh lebih bagus. Atau misalkan teman-teman terpaksa karena tidak ada opsi lain sih, nggak apa-apa guys. Tapi usahakan jangan beli pemain di posisi striker. Usahakan kalau striker itu pemain didikan sendiri, biar hasilnya lebih mantap. Tapi beli pemain di posisi gelandang tengah guys. Kalau bisa, kalau misalkan ini bener-bener kepepet, beli pemain di posisi gelandang tengah saja. Itu pun kalau teman-teman punya banyak token. Gelandang tengah atau gelandang bertahan saja itu bisa sedikit lebih baik lah daripada beli pemain di posisi striker. Dan barangkali ada yang bilang, Bang, untuk melatih pemain secara individu kan butuh booster kondisi yang banyak Bang, gimana cara mengumpulkannya? Oke, jadi untuk itu khusus buat teman-teman yang belum tahu, nanti teman-teman bisa coba cek video saya dengan judul cara melatih pemain agar tidak mudah lelah. Di sana saya membahas banyak hal mengenai latihan harian dan mengumpulkan booster kondisi setiap hari. Setelah itu coba kamu cek video saya dengan judul cara membuat striker agar mencetak banyak gol, atau kamu bisa cek video saya yang membahas tentang latihan. Dan pastikan nanti teman-teman simak baik-baik videonya sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga untuk membership NNTV Eleven. Terima kasih untuk partnership NNTV Eleven yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.